Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Narasi Creepy. Di sini saya akan membagikan cerita horor yang seru dan menyeramkan. Tonton sampai habis ya. Rino, apa kamu sudah siap semua? Tanya Fajar kepada teman satu kos dengannya. Kalau packing sih sudah siap lah. Aku beli bensin dulu. Jawab Rino sembari menaikkan resleting jaket yang bergambar Arema yang berwarna biru tua sampai di atas dada. Oke, aku tunggu di sini aja, sambil tiduran. Sahut Fajar lalu membaringkan tubuhnya di atas karpet hijau yang berada di dalam kamar indekos mereka. Fajar dan Rino adalah teman satu kos yang juga sama-sama bekerja di salah satu pabrik sepatu terbesar di kota Jakarta. Kebetulan mereka juga dari kampung halaman yang sama, yaitu salah satu kota di Solo Raya. Mereka berencana mudik bersama dengan menggunakan sepeda motor. Masing-masing membawa sepeda motor dengan barang bawaan mereka sendiri-sendiri. 2 minggu sebelum hari raya mereka sudah mendapatkan cuti panjang dari pihak perusahaan. Sehingga mereka akan mudik jauh-jauh hari sebelum Lebaran tiba. 2,5 tahun sudah mereka pergi merantau ke Jakarta. Yang sebelumnya mereka mudik dengan menggunakan transportasi umum, seperti bis. Namun mudik kali ini, mereka berdua sepakat akan mudik dengan menggunakan sepeda motor yang baru 1 tahun mereka membeli dengan sistem mencicil. Saat Fajar masih menunggu Rino membeli bensin, ia pun tertidur dengan posisi ponsel masih menyala pada aplikasi YouTube. Di dalam mimpinya, di perjalanan Fajar bertemu dengan seorang nenek tua yang berjalan dengan punggung yang membungkuk. Nenek tua itu berjalan dengan sales bantu menggunakan tongkat. Nenek tua itu menghentikan laju kendaraan roda 2 milik Fajar yang sedang ia naiki. Siapa nenek itu ya? Kenapa tongkatnya menghalangi perjalananku? Batin Fajar dalam hati seraya menepi di pinggir jalan raya yang terpantau padat namun lancar. Maaf, ada apa ya nenek? Kenapa nenek menghalangi perjalanan saya? Tanya Fajar sedikit kesal. Kamu mau kemana nak? Kalau ke timur jangan lewat jalan itu. Karena di tengah-tengah sana ada orang yang sedang mempunyai hajat. Kamu harus melewati jalan lain saja. Jelas nenek itu yang entah siapa. Fajar baru pertama kali bertemu dengan nenek yang meskipun sudah tua namun masih mempunyai kulit kuning langsat yang terlihat masih ayu. Nenek tersebut menggunakan kebaya zaman kuno dan menggunakan kain jarik. Rambut menek yang sudah memutih semua namun ditata dengan rapi. Wah, jalan lain jauh nenek. Saut Fajar yang mencari keberadaan nenek tersebut yang sudah menghilang dari pandangan. Nenek. Panggil Fajar dengan ketakutan. Fajar. Siang-siang malah mengigau kamu. Mimpi opo haham? Tanya Rino yang mencoba membangunkan Fajar dari tidur siangnya. Fajar pun langsung membuka kedua matanya lalu bangun dan duduk di atas karpet. Nyimpi di siang bolong kamu Fajar. Ucap Rino sambil menggendong tas ransel yang penuh dengan pakaian serta beberapa oleh-oleh untuk keluarganya di kampung halaman. Aku ngimpi kayak kenyataan. Kok aneh ya? Sahut Fajar sambil berdiri. Sudahlah, kamu cuci muka sana dulu biar segeran. Suruh Rino. Fajar pun masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajat kecilnya serta membasuh wajahnya supaya terlihat fresh. Tak lama setelah itu mereka berdua sudah siap berangkat menuju kampung halaman dengan sukacita karena mereka merasa kangen dengan keluarga dan kampung halaman. Dari ibu kota Jakarta mereka melewati jalur yang biasa dilewati orang-orang mudik pada umumnya, meski terhitung lebih jauh karena tidak melewati jalan tol, namun perjalanan mereka termasuk lancar. Situasi pada jalur mudik terlihat padat namun lancar. Di setiap 3 jam sekali perjalanan mereka berhenti di rest area untuk sekedar menambahi volume tangki bensin, istirahat sejenak meluruskan badan supaya otot-ototnya renggang dan rileks. Mereka juga menunaikan ibadah sholat wajib. Setengah hari mereka sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Mereka nantinya akan melewati alas roban yang terkenal angker.
Meski jalur lama sudah tidak digunakan lagi karena banyak kejadian mistis pada pengendara, juga jalur yang baru ini sedikit mempersingkat mereka untuk melewati alas lubang. Akan tetapi ban sepeda motor yang dikendarai Rinol mengalami kebocoran. Hampir saja Rinol terjatuh karena pengaruh dari ban bocor di bagian depannya. Astaga, bocor deh! Seru Rinol setelah menepikan sepeda motornya di pinggir jalan. Fajar yang berada di belakang Rinol melihat sahabat karib menepikan sepeda motornya juga ikut berhenti. Kenapa, Nol? Tanya Fajar. Bocor, Cor. Jawab Rinol sembari menengok ke kanan dan ke kiri. Ia berharap ada seseorang yang lewat atau seseorang yang dapat ia tanyai keberadaan bengkel sepeda motor untuk menambal bannya yang bocor. Setelah beberapa saat kemudian mereka berdiam, mereka memutuskan untuk berjalan kaki sambil menuntun sepeda motornya. Setelah 10 menit mereka berjalan sambil menuntun sepeda motor mereka masing-masing, ada seseorang yang berhenti. Kenapa bang motornya? Tanya seseorang tersebut yang juga sebagai pengendara. Bocor, Mas. Jawab Fajar yang berada di belakang Rinol. Entu ada tambal ban, ya kira-kira 5 menitan lagi dah dari sini. Jelas pengendara tersebut yang ternyata warga sekitar. Oh iya Mas, terima kasih ya. Sahut Rinol sembari menoleh ke arah seorang pria yang memberitahu mereka. Nama gue Bram, antara kalau ditanya sama tukang tambal ban, bilang aja gue yang ngasih tahu ya. Terang Bram lalu ia mendahului mereka berdua setelah mereka berdua berterima kasih kembali dengan Bram yang memakai celana robek di sisi kanan dengan bekas luka seperti sehabis jatuh di bagian tangan kanannya. Benar saja setelah 5 menit kemudian, mereka menemukan tukang tambal ban tepat di jam 5 sore. Mereka menunggu ban yang sedang ditambal dan akan menunggu sekalian waktu sholat maghrib tiba. Tadi nuntun jauh ya Mas, terlihat sampai terlihat mus-musan. Ini ada air minum Mas, ambil saja tidak apa-apa kok. Saya memang menyediakannya. Terang tukang tambal ban yang terlihat ramah. Iya Mas, terima kasih. Tadi pas kami nuntun, kami diberitahu sama orang yang namanya Bram, kayaknya orang Betawi dia Mas. Tapi kayak habis jatuh gitu. Jelas Rinol sama tukang tambal ban. Astagfirullah, Bram. Innalillahi ya Allah. Ucap tukang tambal ban kaget. Lah memang ada apa Mas? Tanya Fajar serius. Ya Allah Mas, orang yang namanya Bram dan terlihat habis jatuh itu sudah meninggal baru 40 hari ini Mas. Ya Allah, tidak Mas saja yang diberitahu kalau ada yang mengalami ban bocor pasti diberitahu ke sini Mas. Jelas tukang tambal ban. Lah, sudah meninggal Mas? Tanya Rinol shock sambil melihat wajah Fajar yang juga kaget. Iya Mas, almarhum orang baik. Dia habis mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Tidak tahu kenapa dia sering nolong dan menanyakan jika pengendara mengalami ban bocor terus diberitahu suruh ke sini. Sudah ada 5 orang yang mengalami seperti mas-mas ini. Jelas tukang tambal ban. Ya Allah, innalillahi. Ucap Rinol. Fajar juga tercengang mendengar kesaksian dari tukang tambal ban. Ya semoga perjalanan mas-mas ini selamat sampai tujuan tak kurang suatu apapun ya. Ujar tukang tambal ban. Lalu setelah setengah jam menunggu proses penambalan ban selesai, mereka langsung pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat maghrib serta menunggu sholat isya sekalian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk ke jalur utama. Akan tetapi setengah jam berlalu mereka berhenti lagi karena ada seorang kakek yang berjalan memakai tongkat kayu yang hendak menyeberang. Karena merasa iba Rinol pun menepikan kembali sepeda motornya untuk membantu kakek tersebut menyeberang hingga di sisi jalan seberangnya. Sebenarnya Fajar sudah merasa aneh, karena sejauh mata memandang ia tak menemukan pemukiman warga terdekat. Karena sisa kanan dan sisi kirinya terdapat hutan namun tidak terlalu luas. Yang terlihat hanya seperti perkebunan kopi saja. Dari mana dan mau kemana ya kakek itu?
Mana udah gelap lagi. Mau dilanjutkan apa berhenti di rest area di kota Batan ya? Ucap Fajar di dalam hatinya. Fajar hanya memperhatikan saat Rinol menyeberangkan jalan pada kakek itu. Bulu kuduk Fajar kembali meremang ketika melihat kedua kaki milik kakek tersebut sedikit melayang dan mengambang di atas tanah. Setelah Rinol berhasil menyeberangkan kakek tadi ke sisi selatan, wajah Fajar langsung membeku dengan kedua mata yang melotot serta mulut terbuka. Alangkah terkejutnya setelah Rinol kembali lagi menyeberang. Dari penglihatan Fajar, kakek tadi langsung melesat jauh terbang ke atas langit dengan wujud seperti kilatan cahaya saja. Kenapa kamu, Jar? Kayak habis melihat hantu saja. Tanya Rinol yang kembali menaiki sepeda motornya. Fajar masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia masih syok dan tak percaya apa yang sedang ia lihat baru saja. Setelah ada yang membunyikan klakson dari belakang, Fajar pun langsung kembali sadar dan menyusul Rinol yang sudah berkendara. Ternyata setiap siapapun yang melewati jalan itu harus membunyikan klakson supaya tidak terjadi hal mistis saat berkendara. Karena di tempat tersebut ada kuburan tua yang diyakini masyarakat sekitar sebagai penunggu tempat tersebut. Beruntung mereka tidak mengalami sesuatu yang mencelakai mereka, karena mereka berdua masih mempunyai iman dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Malam pun tiba. Meski arus pemudik dari arah barat ke timur terpantau padat namun lancar, akan tetapi kesialan mereka pun terjadi lagi. Mereka mengalami ban bocor lagi. Dan kali ini kedua sepeda motor mereka yang mengalami ban bocor. Beruntung mereka tidak jatuh karena saat berkendara sudah tidak lurus ke depan karena pengaruh dari kebocoran pada ban belakangnya. Punyamu bocor juga, Jar? Tanya Rinol yang sudah turun dan memperhatikan ban belakang miliknya. Fajar pun mengangguk sesaat setelah menepikan sepeda motornya. Beruntung mereka langsung menemukan tukang tambal ban yang buka 24 jam di tengah-tengah hutan yang terbelah jalan raya yang sangat ramai. Mereka pun langsung menunggu sambil mengobrol panjang lebar supaya tidak bosan. Tadi ban depanku juga sudah bocor, Mas. Jelas Rinol pada tukang tambal ban. Mas, ini dari mana? Tanya tukang tambal ban. Kami dari Jakarta, Mas. Mau mudik ke kota kami, daerah Soloraya. Jawab Rinol. Tukang tambal ban pun hanya menatap Rinol dan Fajar sejenak kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Di sela-sela mereka menunggu, Fajar bertanya kepada Rinol tentang seorang kakek tua yang ia tolong untuk menyeberang jalan. Nol, tadi kamu nolongin kakek tua kan? Kamu tahu tidak tadi dia bukan manusia pada umumnya. Ujar Fajar yang nada terakhir bicaranya ia pelankan. Masa, Jor? Wong nyata-nyata aku tadi bisa menyentuh tangan kakek itu. Ya emang dingin banget sih tangannya saat aku pegang. Tapi aku percaya kalau dia itu manusia. Sahut Rinol yang tidak sependapat dengan Fajar. Kalau tadi aku pegang ponsel dan merekamnya, pasti kamu akan kaget dan tidak percaya. Sumpah demi Allah, no. Aku tadi melihat kakek itu jalannya sedikit mengambang dan setelah kamu kembali menyeberangi jalan itu lagi, kakek itu langsung melesat terbang ke atas langit dengan wujud seperti kilat cahaya putih saja. Langsung menghilang. Terang Fajar serius namun Rinol hanya tersenyum mendengar cerita dari Fajar. Namun tukang tambal ban tersebut mendengar cerita dari Fajar sehingga dia langsung memberi keterangan tambahan. Tadi Mas lewat jalur lama ya? Tanya tukang tambal ban. Iya Mas, soalnya lumayan agak sepi daripada masuk ke flyover. Jawab Rinol. Mas lewati kebun kopi kan? Tanya tukang tambal ban lagi. Iya Mas. Sahut Fajar sambil memandang wajah Rinol yang juga memandang wajah Fajar. Mungkin Mas tidak membunyikan klakson sewaktu melintasi jalan sekitar kebun kopi? Ujar tukang tambal ban. Kayaknya tidak deh Mas. Ucap Rinol. Makanya Mas mengalami hal aneh. Beruntung kakek itu tidak menyesatkan kalian berdua. Lain kali kalau lewat sana harus membunyikan klakson ya. Bukan apa sih,
Tapi sudah menjadi adat kebiasaan setiap orang yang lewat jalur itu tak ketinggalan harus membunyikan klakson untuk menghormati barang halus yang hidup berdampingan dengan kita. Saran tukang tambal ban. Terima kasih Mas sudah diingatkan, ucap Fajar. Dan lebih baik mas-mas ini menginap di rest area atau masjid di depan sana. Soalnya kalau mengambil jalur lama pasti melewati alas roban. Ini sudah malam, lebih baik kalian berhenti dulu. Soalnya kalian cuma berkendara sepeda motor saja, lain kalau pakai kendaraan roda 4 yang tidak ada boncengannya. Ya bukan menakuti-nakuti sih, cuma lebih baik mas-mas ini berhenti di rest area dekat alas roban di depan sana. Jelas tukang tambal ban. Ini baru jam 9 Mas, kami sudah terbiasa keluyuran malam-malam, pulang sampai pukul 2 pagi baru sampai kos. Jawab Rinol. Iya tapi lain tempat lain juga kondisinya tapi terserah mas-mas semua, mau berhenti di depan sana ada rest area kok. Imbuh tukang tambal ban. Iya Mas, terima kasih infonya, sahut Fajar. Mereka berdua masih menunggu masing-masing ban Yabi sedang ditambal. Setelah 40 menit kemudian, ban pun sudah siap digunakan lagi. Mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi. Mereka berdua tidak terlalu memikirkan ucapan tukang tambal ban tadi. Karena mereka berpikir secara realistis dan berharap segera sampai di kota mereka dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Meski mereka juga berhenti di rest area, namun mereka tidak berniatan untuk menginap di sana. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka yang memasuki area alas roban yang terkenal dengan keangkerannya. Mereka memasuki kawasan alas roban di mana sejak dahulu tempat tersebut sudah terkenal sebagai tempat yang angker. Banyak korban kecelakaan yang meninggal di tempat serta sing diganggu makhluk goib penunggu alas roban tersebut. Malam itu mereka beriringan dengan pengguna jalan lainnya untuk membelah alas roban yang sangat wingit. Aspal hitam terlihat basah setelah sejak sore tadi di daerah tersebut diguyur hujan deras. Lampu merkuri di setiap 100 meter terlihat berjajar menerangi di sepanjang jalan tersebut. Sayup-sayup terdengar suara alunan gamelan dari kejauhan. Awal Nua Fajar dan Rino tidak terlalu menggubrisnya. Namun setelah ada 2 pengendara sepeda motor lainnya ada yang mesinnya mogok, mereka berdua pun berhenti untuk membantunya. Sifat baik yang suka menolong sesama pemudik membuat hati Rino dan Fajar tergugah dan membantu mereka. Kenapa Mas sepeda motornya? Tanya Fajar. 2 orang pria tersebut langsung mendongak ke atas dan berdiri. Tidak tahu Mas, tiba-tiba mesinnya mati. Padahal di rest area tadi aku sudah mengisi bensin serta mengecek semuanya. Jawab salah satu di antara mereka. Kedua pengendara lain tersebut masih berusaha menyalakan mesin sepeda motornya yang benar-benar tidak bisa dinyalakan. Mau mudik kemana Mas? Tanya Rinol. Saya mudik ke Sragen, Mas. Lah Mas sendiri mau mudik kemana? Tanya pria tersebut. Kami mudik ke Sukoharjo Mas. Jawab Rinol. Kenalin nama Anto, dia Chandra. Ucap Anto sembari mengulurkan tangannya dan mereka saling berjabat tangan satu sama lain. Anto dan Chandra juga membawa sepeda motor sendiri-sendiri sama halnya Rinol dan Fajar. Mereka masih mencoba memperbaiki dan mencari apa penyebab sepeda motornya mogok. Namun semakin malam, mereka berempat tak kunjung bisa memperbaiki satu sepeda motor tersebut. Awalnya Anto menyarankan untuk meninggalkan mereka berdua saja dan mengizinkan Fajar dan Rinol untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mas Fajar dan Mas Rinol duluan saja. Tidak apa-apa kok. Nanti kalau tidak bisa paling-paling cuma ditarik pakai tali. Ucap Anto. Bener nih tidak apa-apa. Tanya Fajar untuk menegaskan. Bener Mas, kalian duluan saja. Sahut Chandra yang sedari tadi juga berusaha memperbaiki dengan alat-alat dan pencahayaan yang minim. Namun ketika Fajar hendak menyalakan mesin sepeda motornya, malah gagal karena juga mogok.
Fajar sampai basah kuyup karena keringatan saat berusaha menyalakan mesin sepeda motornya. Wadaw, malah ikut mogok, ujar Fajar. Yos, kita semua sabar dan tenang dulu, usul Anto sembari melihat keadaan di sekitar. Memang tidak ada pemukiman satupun. Semua gelap gulita. Sejauh mata memandang hanya kegelapan yang terlihat. Hanya sorot dari lampu merkuri di setiap pinggir jalan raya yang terlihat terang. Mereka terdiam sejenak, berharap semoga mesin kendaraannya segera menyala semua. Tak lama setelah itu, Rinol menajamkan pendengarannya karena sayup-sayup ia mendengar ada suara gamelan dari kejauhan. Kalian dengar suara gamelan tidak sih? Tadi aku sudah mendengarnya, baru saja terdengar lagi. Malah bikin merinding, ucap Rinol perlahan. Aku juga mendengarnya, Mas, tapi aku takut mengutarakannya, terang Anto sambil. Kita tutup kuping saja seolah-olah kita tidak mendengarnya saja. Kan kelihatan aneh ini tengah-tengah hutan loh, alas roban ini. Jelas Chandra berbisik pada Anto. Mereka mencoba untuk tidak mendengarkannya. Akan tetapi semakin mereka berusaha untuk tidak mendengarnya, suara gamelan itu semakin terdengar dan semakin menghipnotis mereka untuk mendengar dan semakin ingin mencari tahu keberadaan sumber suara gamelan itu. Mereka berdiri dan mengedarkan pandangannya. Mereka semakin penasaran dan ingin mencari tahu kenapa di tengah-tengah alas roban ada suara gamelan. Mereka semua sudah terhipnotis oleh kekuatan negatif yang berada di alas roban tersebut. Sehingga mereka menepikan kendaraan sepeda motor mereka ke pinggiran hutan dan berjalan perlahan mengikuti alunan gending gamelan tersebut. Meski ada rasa ketakutan di benak mereka, namun kaki mereka semakin melangkah mengikuti sumber suara yang terdengar indah di telinga mereka masing-masing. Dari kejauhan, mereka melihat ada sebuah perkampungan yang sedang ada hajatan besar. Banyak tamu berdatangan menuju ke tempat hajatan tersebut. Lah, ternyata ada orang yang punya hajatan. Aku kira tadi suara gamelan dari setan, ujar Anto yang tidak menyadari jika yang mereka lihat sebenarnya adalah sebuah kerajaan jin yang memang sering menyesatkan bagi pengguna jalan yang mereka pilih. Kampung apa ya namanya? Berarti di dekat alas roban ada perkampungan ya? Baru tahu aku, sahut Fajar yang juga masih melangkahkan kakinya beriringan bersama ketiga teman lainnya. Semakin mendekati tempat yang punya hajatan itu, mereka semakin ingin mengunjunginya dan berharap akan mendapat sajian lezat dari hajatan tersebut. Mereka disambut dengan baik. Mereka langsung dipersilahkan duduk di tempat yang masih kosong. Mereka berempat duduk berjajar menghadap sajian tari yang disuguhkan untuk menghibur tsnu tamu yang datang. Rinol sempat tidak merasa nyaman karena Yabi hadir tidak seperti dirinya dan teman-temannya. Rinol kaget dengan pakaian serta dandanan mereka yang terlihat sangat menor dan cara berpakaian mereka berbeda. Yang biasa ia lihat orang datang ke sebuah hajatan yang laki-laki memakai batik atau kemeja, sedangkan yang perempuan memakai kebaya ataupun gaun. Yang Rinol lihat mereka memakai pakaian ala-ala kerjaan yang beberapa menggunakan mahkota di atas kepalanya. Aneh mereka, kayak karnaval saja memakai kostum kayak gitu, batin Rinol sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Tak lama kemudian ada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan menghampiri mereka. Selamat datang di acara pernikahan anak kami. Semoga hidangan yang akan datang bisa membuat kalian senang dan menyukainya. Sekali lagi terima kasih dan kami persilahkan kembali untuk menikmati sajian hiburan tari khas daerah kami, ucap seorang pria kepada mereka berempat dengan ramah. Mereka berempat mengangguk bersamaan seraya memperhatikan tari yang membuat mereka semakin terhipnotis untuk betah berada di tempat itu. Tak lama kemudian hidangan pun berdatangan. Mulai dari perdagingan, sayuran, buah-buahan serta beberapa makanan yang bentuknya aneh-aneh. Mereka belum pernah melihat makanan tersebut apalagi mengicipinya. Semua makanan tertata rapi dan menggoda lidah di atas meja dengan taplak meja berupa kain putih bersih. Silakan, kami sangat merasa senang jika kalian semua mau mengincipi makanan yang kami sediakan. Suatu kehormatan bagi kami untuk para tamu untuk mengincipi semua makanan ini. Monggo, silakan,
Ucap salah satu pelayan yang menyajikan semua makanan dan minuman tersebut. Anto, Chandra, Rinol serta Fajar terpana melihat semua hidangan yang sudah tertata rapi dan menggoda lidah sudah siap di depan penglihatan mereka. Segala bujuk rayu pun dilontarkan oleh pelayan maupun si tuan rumah sendiri supaya mereka berempat mau menyantap hidangan yang sudah disediakan. Ayo, silakan. Kalian jangan malu-malu. Karena sudah menjadi tradisi kami untuk menjamu para tamu yang datang ke sini. Anggap saja di sini adalah tempat kalian. Kami yakin kalian akan betah di sini. Monggo, buahnya juga segar-segar. Buah ini adalah hasil dari kebun kami di perkebunan milik kami. Jelas seorang wanita yang memakai pakaian ala ratu dengan jubah menjuntai ke tanah yang berwarna merah. Mereka berempat hanya saling pandang karena mereka sangat sungkan. Mereka tidak enak hati karena jika itu tempat hajatan, mereka sangat malu mengambil makanan jika tidak menyumbang. Yo mas, monggo tidak usah malu-malu. Kalian pasti lapar kan? Silahkan. Ucap pelayan tersebut seraya menyodorkan satu piring besar yang berisi ayam panggang yang menggiurkan lidah mereka. Bagaimana mas, kita makan tidak? Tanya Chandra yang memandang Anto. Anto mengangguk perlahan lalu mulai mengambil buah semangka yang terlihat sangat segar. Anto merasa kehausan namun ia menginginkan buah semangka yang berwarna merah dan segar. Kemudian Chandra mengikuti Anto. Chandra mengambil roti yang berbentuk seperti donat dengan topping coklat keju di atasnya. Sementara itu Fajar dan Rinol masih bertatapan, mereka merasa sangat sungkan. Akan tetapi setelah melihat Anto dan Chandra sudah mengambil yang mereka inginkan, Fajar dan Rino akhirnya juga mengambil buah yang menggoda mata dan lidahnya. Ketika Anto ingin meletakkan buah semangka pada bibirnya, Fajar langsung menepuk pundaknya perlahan. Mas, berdoa dulu sebelum makan. Ucap Fajar perlahan. Anto manggut-manggut kemudian ia mulai mengucap doa sebelum makan dalam hatinya dengan kedua mata tertutup. Setelah selesai berdoa, Anto ingin segera melahap buah semangka. Namun ketika Anto membuka kedua matanya, betapa kagetnya Anto melihat ada burung kecil yang sudah mati berada di tangan kanannya. Yang padahal tadi, Anto benar-benar mengambil sepotong buah semangka yang sangat ranum. Astaga! Ya Allah! Seru Anto langsung membuang bangkai burung kecil tersebut di atas meja. Melihat ketiga temannya yang hendak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, Anto langsung berseru melarang mereka semua. Tolong buang makanan kalian. Seru Anto dengan berdiri dan memperhatikan ketiga temannya yang memandang aneh ke wajah Anto sendiri. Lah, memangnya kenapa, Ento? Padahal kamu juga menikmatinya kan tadi? Sahut Chandra. Fajar terdiam seraya memikirkan alur ceritanya sendiri. Fajar langsung tanggap apa yang dialami Anto baru saja. Yang tadinya Fajar juga ingin memasukkan buah yang ia pilih ke dalam mulutnya, namun ia berinisiatif membaca surat Al-Fatihah dengan khusyuk lalu ditiupkan ke arah buah anggur yang berada di tangan kanannya. Betapa kagetnya setelah Fajar melihat buah anggur yang ia pegang secara cepat berubah menjadi bola mata yang terlihat mengerikan. Fajar refleks membuang bola mata tersebut ke arah depan sehingga menggelinding ke arah berdirinya pelayan serta pemilik tempat tersebut yang langsung tertawa cekikikan menyeringai mengerikan. Astagfirullah! Seru Rinol dan Chandra bersamaan setelah memperhatikan makanan yang ada di tangannya berubah menjadi hewan kecil namun sudah menjadi bangkai. Seketika semua hidangan yang ada di hadapan mereka berubah menjadi hewan kecil-kecil melata, menggeliat dan menjijikkan. Ayo lari! Seru Rinol berlari mendahului mereka setelah tawa menyeringai mengerikan dari semua penghuni di sana yang juga langsung berubah menjadi demit mengerikan dan masih menertawakan mereka berempat yang berlari kocar-kacir menjauhi tempat hajatan tersebut. Chandra yang berada di bagian belakang sendiri, berlari dengan cepat dan mengucap lantang dan jelas Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Mereka hampir berlari sejauh 500 meter dari tempat yang awalnya mereka sangka adalah tempat orang yang mempunyai hajatan. Mereka sudah tidak peduli dan tidak memperhatikan apa yang berada di depan mereka.
Mereka menerobos rumput ilalang yang setinggi bau orang dewasa serta melewati ranting-ranting kering yang sudah jatuh di atas tanah dengan keadaan yang gelap gulita, tak seperti di awal mereka yang baru saja berjalan dengan mudah ke arah tempat hajatan tersebut. Tak lupa juga Rinol membaca ayat kursi dengan berlari, berharap ia segera menemukan letak kendaraan sepeda motor merak yang terparkir di pinggir hutan. "Alhamdulillah, itu sepeda motor kita!" seru Fajar. Beruntung sekali mereka berhasil keluar dari perkampungan jin yang sedang mengadakan pesta pernikahan antar jin. Dan anehnya sepeda motor yang tadinya mogok, kini sudah bisa dinyalakan semua dan segera kembali melanjutkan berkendara mereka. Chandra dan Anto berada di barisan depan sementara Fajat dan Lino ada di belakang. Mereka berbaris satu persatu menuju jalan raya. Namun, masih ada hambatan yang dialami Rinol dan Anto. Sepeda motor yang mereka naiki masing-masing terasa sangat berat. Padahal mereka sudah menarik gas kencang namun tetap saja tidak berlari laju. "Ada apa lagi Mas Rinol?" tanya Chandra yang sudah melambatkan sepeda motornya. "Entah kenapa ini tiba-tiba terasa berat untuk digas. Lihat sendiri kan ini, aku taril gas kuat-kuat malah tetap saja tidak mau melaju sedikit pun," terang Rinol. "Yos, kita berhenti lagi di depan sana yang ada warung kopinya Mas. Aku tak bilang sama Anto biar juga berhenti sejenak dulu Mas. Kata orang-orang pemilik warung kopi di tengah alas ini lumayan bersih," usul Chandra. Dengan kesusahan mengendarai sepeda motor yang semakin lama semakin berat serta ditolong oleh Chandra dan juga Fajar, akhir mereka sampai di depan warung kopi yang masih buka. Penjual kopi langsung berdiri melihat kedatang mereka berempat yang menuntun sepeda motor yang rusak pada gasnya. Sementara itu di tempat lain, di mana keluarga Rinol dan keluarga Fajar menunggu kedatangan mereka yang sudah lebih dari 24 jam tidak belum sampai di kampung halaman mereka. Sanak saudara mereka sangat khawatir akan keselamatan mereka selama berkendara di jalan yang sedang ramai orang-orang mudik. Ibunya Rinol menyuruh bapaknya Rino untuk membicarakan ke seorang kiai apa yang sedang membuat resah di keluarganya kepada anggota keluarga yang belum sampai di kampung halaman. Setelah berhasil keluar dari hajatan goib di tengah-tengah alas roban, mereka berencana langsung melanjutkan perjalanan ke jalur jalan raya, namun sialnya sepeda motor milik Anto dan milik Rinol tidak bisa melaju dengan baik. Setiap mereka menarik gasnya namun tetap tidak bisa melaju seperti biasanya. Malah sepeda motor yang mereka kendarai semakin berat. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti lagi di warung yang tak jauh dari tempat mereka. Warung tersebut satu-satunya warung makan atau warung kopi yang berada di jalur yang melewati alas roban. Meski ada warung yang lain lagi, tapi warung tersebut satu-satunya warung yang sudah lama berjualan di jalur alas roban. Pemilik warung tersebut sangat baik yang bernama Pak Somad. Pak Somad yang sedang berada di depan warungnya sambil memunguti gelas-gelas bekas orang yang menikmati kopi dan beberapa gorengan hangat yang digoreng dadakan. Pak Somad memperhatikan ada 4 kendaraan bermotor yang sedang dituntun. "Ada apa lagi mereka? Jangan-jangan kena usil penunggu sini," gumam Pak Somad yang setiap hari berjualan ditemani anak laki-lakinya serta adik kandungnya yang juga laki-laki. Anto, Chandra, Rinol dan juga Fajar terlihat ngos-ngosan karena cukup lumayan jauh bagi mereka yang menuntun agar segera sampai di warung kopi tersebut. Sesampai di warung kopi yang mempunyai tenda berwarna biru tersebut, mereka langsung memesan kopi dan sambil menunggu kopi siap, mereka juga langsung meraih minuman air mineral yang botolnya berjajar di atas meja. Mereka langsung meminum habis air kemasan dalam botol tersebut. "Alhamdulillah," ucap Rinol. "Kayak tidak minum selama 3 hari 3 malam ya, hehehe," celoteh Fajar karena merasa lega. "Kalian ini dari mana?" tanya Pak Somad kepada keempat pemuda tadi, namun pandangan Pak Somad masih tertuju pada kendaraan yang terparkir di depan warung kopinya. "Kami mau mudik Pak. Kebetulan arah mudik kami sama jadi barengan sekalian beriringan," jawab Chandra. "Kok kalian basah kuyup kayak gitu sambil menuntun sepeda, memangnya mogok ya?" tanya Pak Somad seraya memberikan 4 cangkir kopi panas di atas meja untuk mereka semua. "Iya Pak,
mogok. Jawab singkat Rinol. Pak Somad duduk di dekat mereka yang biasa ia lakukan untuk mengobrol kepada para pengendara yang berhenti di warungnya. Sambil menyalakan satu batang rokok, Pak Somad merasa kurang jelas dari jawaban mereka. Boleh saya tanya lagi? Kalian habis dari mana? Tanya Pak Somad lagi. Mereka berempat saling pandang sambil menikmati kopi hitam dengan pisang goreng yang masih hangat. Ya, kami dari Jakarta, Pak. Mau mudik? Jawab Fajar. Pak Somad tersenyum. Dengan kepulan asap tebal dari rokoknya, Pak Somad mencoba menduga-duga sesuai prasangka dan pengalaman yang sudah belasan tahun berjualan di tengah alas roban. Kamu baru saja menghadiri acara hajatan ya? Ujar Pak Somad. Mereka berempat langsung saling pandang dengan sorot mata yang tak menyangka kenapa Pak Somad bisa tahu. Loh Pak, Bapak tahu? Apa Bapak seorang ahli nujum? Seru Anto yang hampir tersedak karena mendengar ucapan Pak Somad yang memang benar adanya. Saya itu orang bedo Mas, sekolah saja hanya sampai di bangku SD saja. Saya hanya belajar dari pengalaman selama saya di sini. Alhamdulillah kalian bisa keluar dari sana. Kalau tidak kalian akan menjadi salah satu dari mereka. Dan naasnya kalian jadi budak mereka. Terang Pak Somad. Iya Pak, alhamdulillah kita tidak lama tadi langsung bisa keluar. Aman deh, sahut Chandra. Aman apa? Itu loh ada yang mau ikut ke kampung kalian. Ada dua makhluk halus yang membonceng kalian dan sekarang masih saja nangkring di atas sepeda motor kalian, menunggu kalian keluar dari sini. Jelas Pak Somad. Pak, please, jangan nakut-nakuti kami lah. Gimana kita pulangnya nanti, Pak? Ucap Anto dengan wajah panik. Pantas saja kedua sepeda motor mereka terasa sangat berat dan tidak mau berjalan seperti biasa. Melihat wajah panik, takut dan lugu dari mereka, Pak Somad ingin membantu mereka. Mungkin kalian saat mau berangkat tidak berdoa dulu kali ya? Jadi banyak gangguan saat berkendara, untung saja kalian tidak kenapa-napa. Terang Pak Somad. Yang mereka rasakan hanya ketakutan yang menyelimuti benak mereka. Meski mereka tidak bisa melihat wujud asli yang membonceng mereka, akan tetapi bulu kuduk mereka sudah berdiri. Pak Somad berdiri lalu mendekati dua sepeda motor yang telah diboncengi dua sosok wanita, namun wajah dan sebagian tubuhnya hancur. Pak Somad berdiri dengan kedua tangan bersedekap di depan dadanya lalu berinteraksi dengan dua sosok hantu wanita yang merupakan korban kecelakaan meninggal di tempat, dan yang satu adalah korban pembunuhan yang mayatnya dibuang begitu saja di alas roban oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Pak Somad meminta dua hantu wanita tersebut turun dan tidak mengganggu keempat pemuda yang hendak mudik ke Solo Raya. Akan tetapi permintaan Pak Somad pun ditolak. Karena menurut kedua hantu tersebut mereka berempat masuk ke wilayah mereka tanpa permisi. Benar saja, ketika mereka memasuki kawasan alas roban, mereka sudah diganggu oleh dua hantu wanita dengan wajah yang rusak. Pak Somad memintakan maaf atas keteledoran yang dilakukan oleh empat pemuda tersebut. Chandra, Anto, Fajar dan juga Rinol memperhatikan Pak Somad yang sedang menolong mereka dari tempat duduk mereka dengan anak laki-laki Pak Somad. Apa kejadian yang kami alami sudah sering dialami oleh pengendara yang lainnya, Mas? Tanya Fajar kepada Amri, anak laki-lakinya Pak Somad. Wah serik Mas. Sudah hal biasa. Apa mas-mas ini baru saja mudik pertama kalinya? Tanya balik Amri. Kalau kami berdua memang baru mudik pertama kali pakai sepeda motor, kemarin pakai bis. Jawab Rinol seraya menunjuk Fajar untuk memperjelas. Lah sama. Kalau kita berdua kadang kereta kadang naik bis. Tapi kemarin kami ingin mencoba mudik menggunakan sepeda motor. Jelas Chandra. Pantas saja kalian diganggu dua kali Mas. Mungkin mas-mas ini tidak tahu tempat mana yang wingit yang harus memberi uluk salam atau permisi sekedar membunyikan klakson. Bukan apa ya? Tapi cuma sekedar membunyikan klakson itu sudah sama saja sebagai ucapan permisi telah masuk ke wilayahnya.
Soalnya kita di dunia ini hidup berdampingan dengan barang goib, Mas. Jelas Amri. Keempat pemudik tersebut memang sangat awam perkara barang goib. Sehingga yang mereka alami adalah sebuah pelajaran baru bahwa mereka di dunia ini memang hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Setelah itu Pak Somad kembali berkumpul dengan mereka berlima. Pak Somad memberi penjelasan jika memang kedua sosok hantu wanita tersebut tidak mau turun sebelum sampai di perbatasan jalan ini yang terdapat jembatan yang menghubungkan ke kota lain. Dengan pertimbangan yang cukup matang akhirnya Rino dan Chandra memboncengkan kedua hantu tersebut hingga sampai yang mereka inginkan. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali setelah Pak Somad memberikan doa kepada mereka dan berpesan jika sudah sampai di jembatan mereka harus berhenti sebentar dan mengucapkan, "Ini tempat yang kalian minta sudah kami hantarkan, izinkan kami pulang tanpa suatu apapun." Yang awalnya kedua sepeda motornya sangat berat dan bahwa tidak bisa dikendarai setelah diberi doa oleh Pak Somad, maka perjalanan mereka sedikit lancar meski dua sepeda motor yang dikendarai Chandra dan Linol masih terasa berat. Dan anehnya setelah mereka sampai di perbatasan jalan yang berupa jembatan besar dan setelah mereka berhenti sejenak akhirnya dua sepeda motor mereka pun sudah terasa seperti biasanya. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Demikian cerita horor kali ini. Nantikan cerita lainnya yang tak kalah seru di Narasi Creepy. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya.